It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. Sekarang aku ada lagi di bengkel Bang Rudi. Ada masalah di seal water pump radiator. Jadi ngerembes dia ke oli mesin. Nah, untuk video selanjutnya lanjut ditonton ya, biar aku jelaskan lagi nanti. Nah, ini lagi proses bongkar. Nah, ini seal water pumpnya nggak parah sih, nggak parah kali. Cuman namanya mesin kan pasti sedikit aja. Nah, ini dia, sedikit aja pasti ngaruh ya, Cis. Jadi ganti, beli seal water pump itu satu set. Oli pakai yang kalau misalnya kawan-kawan kejadian kayak gini juga, itu oli beli yang murah aja, tapi yang mesran gitu, tipe-tipe oli murah, karena nanti wajib ganti 2 kali dia, 2 atau 3 kali, kalau parah 3 kali. Untuk estimasi biaya belanjanya ini dia. Nah, ini seal water pumpnya 180, untuk air radiator 25.000, untuk oli mesran 38. Nah, ini packing keongnya 25.000, sama aku beli busi asli, jadi totalnya 333.000. Itu untuk part-part yang dibelanjai. Nah, ini part-partnya, ini dia barang-barangnya. Ini oli mesran yang murahan dulu, sama air radiator. Ini apa nih? Ini gasket pump covernya untuk keong. Ini busi, sama ini seal water pump. Ini satu set, sama yang seal kecil ya. Ini lagi proses penggantian. Nah, kawan-kawan, kalau misalnya kayak gini nggak usah khawatir ya, nggak usah panik ya, biasa aja, be aja. Kalau ada duit semua itu ada. Nah, tenang ya, Cis ya. Jadi nggak usah panik. Cuman jantungan juga lah di bloknya ya, takutnya nanti baret pistonnya, tapi kayaknya enggak lah, karena kalau udah kayak gini udah ngerasa nggak enak, dicek itu biasa kan langsung diganti, jangan didiami berhari-hari, apalagi dibawa kencang, bawa pelan aja. Misalnya hari ini udah kejadian, besoknya kalau bisa kereta itu jangan dibawa-bawa dulu, atau langsung diganti aja, karena nanti bisa ngerembes ke ini bloknya. Nah, ini kan aliran air radiator nih ke sini, dari sini nih turun ke bawah. Nah, dari situ ini dia dipompa di sini lah. Dia untuk dinginkan daerah apa, untuk mesin, naik lagi ke atas ke block headnya, nanti naik lagi dia dari itu. Nah, itu kan ada dampak itu, naik ke radiator, baru turun lagi. Nah, ini dia yang tipis-tipis ini, dari sini lah dia ngalir-ngalirnya, itu kena angin dia nanti turun lagi ke bawah. Nah, begitu juga sebaliknya, terus ngulang terus dia, tapi karena bocor dia nggak akan balik lagi tuh, jadi ngerembes ke mesinnya. Ya udahlah, jadi susu lah. Kayak ini susu. Nah, tapi ini nggak parah kali, belum parah kali ya. Mungkin ganti olinya habis ini, oli ini nanti ganti lagi sekali lagi, udah selesai. Itu aja sih, cuman untuk kawan-kawan gak usah panik lah. Sediakan uang 500.000 lah, nggak pun nyampe, karena 330.000 upah jasa itu nggak termasuk ya, upah jasa ya. Nah, kawan-kawan gak usah panik lah pokoknya. Kalau misalnya ada kejadian kayak gini, gak usah panik. Yang penting itu sepeda motornya tetap dijaga, jangan dibawa-bawa dulu, siapkan uangnya. Kalau ada duit semua pasti beres. Nah, satu lagi, misalnya kawan-kawan kan air radiatornya itu mau cek atau mau tahu dia bocor atau enggak, coba cek dari suhu tekanan di speedometer, suhu tekanan radiator ya. Nah, ceknya dari sini aja.
Kita sama-sama belajar ya. Aku pun ini baru pertama kali kena di sini. Biasanya kalau dia udah panas, baru jalan sekitar 2 km. Ini nanti naik nih ke sini, ke sini satu kolom ini, baru nanti ke tengah dia. Kalau udah panas sekali, nah ke atas itu udah parah. Udah parah dia kalau misalnya naik ke atas sekali. Nah ceknya dari situ untuk ngelihat siluet terpam kalian udah jebol apa belum. Kalau kalian ngerasa baru jalan 2 kilo atau baru jalan 3 kilo udah panas, udah ke setengah, itu dipastikan itu siluet terpam. Atau kalau misalnya bukan siluet terpam, dia bisa di banyak hal ya. Iya kan Bang Rud? Iya. Nggak di siluet terpam aja dia. Dia bisa dari mana Bang? Seal mekanik ya? Dari settingan Seal mekanik sama itu ya? itu settingan apa? Oh settingan minyak, itu settingan minyak. Baru ini bisa ngerembes ke busi juga ini. Nah kayaknya semalam agak susah itu. Mungkin dari radiatornya ya. Nah untuk di bloknya mungkin dicek juga. Kalau kalian mau cek itu seal o-ring besar kecilnya dicek juga, mana tau ngerembes juga. Cuman ini masih aman lah. Gak parah kali, cuman lumayan ngerembes. Masih gejala aja, cuman daripada budgetnya kita nanti ngeluarkan banyak, bagus langsung diganti. Nah itu aja lah buat kawan-kawan semua. Yang penting yang punya Ninja RR jangan panik lah kalau misalnya ada kejadian seperti ini. Yang penting untuk gejala ini sebenarnya lumrah ya di semua Ninja 2 tak atau khususnya kereta 2 tak, kayak lumrah kayak gini. Apalagi ini tahun 2012, ini udah 2022. Udah 10 tahun ya, wajar lah, itu udah tua, udah haus dia, makanya harus diganti. Jadi nggak usah panik, yang penting kalau ada duit semuanya selesai. Tapi ingat, oli jangan langsung diganti yang bagus, yang murah dulu, yang murah aja dulu biar dia nyuci di situ. Nah mungkin 1 hari sampai 2 hari nanti dilepas diganti lagi, ganti yang baru, udah selesai, semuanya jadi aman lagi. Yang penting semuanya tetap dijaga, nggak usah panik. Prosesnya lagi dibersihkan semua untuk menghilangkan sisa-sisa dari rembesan radiator. Ini pakai minyak ya, pakai bensin dibersihkan. Lihat nanti tandanya dari apanya ini, putarannya nih. Nah kalau nanti dia putarannya cepat, itu berarti udah, nah itu ya Bang ya, udah kena ya. Ini sama di sini juga. Ini kalau dia bocor di kaca ini tuh warna putih dah. Oh kaca itu warna putih ya. Iya. Berembun dia berembun nanti itu. Campur oli dah, air. Air ya. Ini udah kena ya Bang? Sudah kena. Hah? Apa ini? Ini enggak, ini tuh Apa kan? RPM bukan gigi kips. Kips ya. Ini untuk kips ya. Ini Ya, untuk kips. ini Belum ya Bang? belum. Belum kena. Ah ini dia. Nah ini udah kena. Ya nanti enteng dia kalau misalnya apa? Dicek lagi. Udah kena, dicek. Nah kalau misalnya untuk kalian cek radiator kalian itu ngisinya, biasakan kalau ngisinya itu dihidupkan mesinnya. Nah kalau untuk ngeceknya dia nanti radiatornya itu normal apa enggak, kalau kalian hidupkan, kalau dia keluar, nah berarti itu udah nggak normal. Biasanya kalau dihidupkan dia nggak keluar, itu normal, karena dia nggak turun ke bawah, dia naik ke atas, nguap. Itu udah nggak normal lagi, itu bisa dicek di mungkin servis radiator ya, ataupun di mekanik lah. Ini dia, itu ringnya Pak. Ini pennya. Lagi dipasang. Di sini. Nah juga kalau misalnya teman-teman yang baru beli sepeda motor Ninja atau Ninja RR, itu dari sini bisa dicek nih. Selagi bongkar ini kalian cek. Nah ini kan baut-bautnya masih ada hijau-hijau nih, masih ada coretan-coretan. Nah ini menandakan kalau misalnya si mesinnya nih belum pernah dibongkar.
Ya, untuk ring ininya belum pernah dibongkar, masih aman, masih olian dari Kawasaki. Jadi itu untuk kawan-kawan semua, itu aja pembahasan untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Ya, kita sama-sama belajar ya tentang Ninja RR ini. Bagi kawan-kawan yang punya Ninja RR atau keluhannya bisa ditanyakan, nanti aku bisa tanyakan ke Bang Rudi. Contohnya misalnya karbunya, settingan main jet, settingan pilot jet, atau air radiatornya juga mungkin ada yang masalah udah ganti tapi masih tetap ngerembes juga, bisa ditanyakan di kolom komentar. Jadi itu aja, sekian videonya, terima kasih banyak, salam satu asap.